Shalom. Shalom. Oke. Saudara, saya menjalankan pemuritan ya dengan beberapa orang. Saya menjalankan pemuritan dengan orang-orang yang sudah terpilih dari sekian puluh. Saya pilih ada 5-6 orang yang kemudian saya temui, saya ajak ngobrol. Dan saya coba simpulkan, saya coba kumpulkan kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang sering kali mereka tanyakan, saudara. Saya coba kumpulkan biar ini bisa juga menjadi refleksi kita sebagai seorang pemimpin, supaya kita ini bisa menjelaskan, oh ini ternyata pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul di bawah. Oke, masih belum ya. Saudara, yang pertama, saya ini melihat bahwa banyak orang mau mencoba mewarisi yang di luar. Mereka lupa bahwa yang paling penting itu yang di dalam. Saudara, seringkali pertemuan saya dengan banyak orang, mereka menemukan, mereka mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang di luar. Mereka coba mempertanyakan pertanyaan yang itu hanya sampai di pikiran dan tidak pernah masuk sampai lubuk hati yang terdalam. Saudara, saya melihat banyak orang ngerti, tapi mereka nggak pernah mengerti sampai hati. Saya coba tanya, saya coba pelajari, dan ternyata mereka mengerti. Bukan mereka lah, saudara ini ternyata mengerti sangat banyak, tapi nggak ngerti sampai hati. Saudara bisa melakukan, bahkan saya lihat di sini semua anak rumah Shalom, semua asrama, semua yang menginap dari pemenang, semua mungkin ngerti atau semua ikut datang ke tempat ini, tapi itu nggak pernah sampai ke hati. Nah, saya akan mulai. Saudara, saya baca satu buku dan dia menulis sangat baik. Saudara, coba saudara lihat dari semua pahlawan atau pemimpin-pemimpin di Alkitab. Sangat sedikit atau saya sampai hari ini belum menemukan mereka yang memang cita-citanya masuk di Alkitab. Mereka yang memang cita-citanya pengen jadi orang besar yang masuk dan dipakai Tuhan. Saudara, saya coba gali. Abraham dulu gak pernah mimpi menjadi bapak orang percaya, punya anak satu aja enggak. Dan mimpinya tidak lebih dari sekedar ya dia menikah dengan seorang perempuan yang mandul hari itu, belum punya anak. Boro-boro jadi bapak orang percaya, boro-boro menjadi bangsa yang besar, anak satu aja enggak. Ada Musa yang gak pernah mimpi menjadi panglima besar, jadi pemimpin besar, hidup aja udah syukur. Hidup aja udah syukur. Dia sampai dikejar-kejar sampai ke Midian, hidup aja juga udah syukur. Boro-boro jadi pembesar. Saya bisa bicara tentang Daud yang mimpinya survive dari melawan singa dan beruang. Yang mimpinya hanya dia memastikan domba-dombanya ini tetap selamat. Elisa yang hanya sedang bekerja di ladang, Daniel yang hanya seorang budak, dan Petrus yang secure dengan penghasilan UMR-nya sebagai seorang nelayan. Tapi kemudian mereka dipanggil Tuhan untuk visi yang lebih besar. Saudara, ikuti saya sejenak. Makanya kalau saudara itu menjamah orang yang diurapi, saudara tidak pernah menjamah orangnya. Kenapa? Seringkali para pemimpin yang ada di tempat ini pun mereka nggak mimpi kok ada di tempat ini. Makanya kalau saudara menjamah yang diurapi, saudara pure, saudara murni, saudara menjamah orang yang mengangkat mereka. Saudara, kalau saudara lihat ada kura-kura yang tiba-tiba muncul ada di atap atau di atas dari pagar. Buku ini menuliskan Running with Turtles. Dia menuliskan kalau saudara melihat ada kura-kura yang ada di atas pagar, saudara tahu dengan pasti ada orang yang naruh. Saudara nggak tahu gimana, tapi saudara yakin pasti ada tangan orang yang taruh itu di atas. Nggak mungkin kura-kura bisa manjat. Nggak mungkin kura-kura taruh tali, dia bukan Ninja Turtles. Pasti ada manusia, bukan binatang, yang ambil dia dari air dari tempatnya, taruh di atas pagar.
Saudara-saudara tanya semua pemimpin di tempat ini. Menurut saya kami ini, mereka ini tidak lebih dari kura-kura yang Tuhan taruh, saudara. Saya rasa Bu Iin atau mungkin Kak Steve, Pak Luki, di awal mereka nggak pernah mimpi kalau mereka bisa sesukses ini. Saya rasa saudara tanya Pak Luki, dia nggak pernah mimpi ke bangsa-bangsa segitu banyak. Menurut saya survive, dapat gaji UMR aja udah puji Tuhan syukur kok. Dan apa yang membuat mereka diangkat Tuhan sedemikian rupa, itu yang harusnya saudara tanyakan. Saudara, banyak orang mengejar tahta dan harta, tetapi orang pilihan mengejar Allah yang menciptakannya. Saudara-saudara, pertanyaan nanti saya coba kumpulkan. Ada 3 pertanyaan utama yang ditanyakan oleh saya, ketemu 3-5 orang. Dan pertanyaannya berputar di itu. Tetapi mereka gak pernah ngerti, tapi saudara gak pernah mengerti bahwa yang mengangkat dan menurunkan raja itu bukan manusianya, tapi raja di atas segala raja. Saudara harus tilik, saudara harus mengerti sampai lubuk hati yang terdalam. Kita langsung masuk aja. 1. Selalu pertanyaannya, kenapa kalian itu jauh sekali? Pertanyaannya selalu berkata, kenapa para pemimpin itu luar biasa sekali dan kenapa jaraknya jauh sekali? Mereka akan mulai bertanya, Pak gimana khotbahnya bisa bagus? Pak gimana Bapak bisa punya uang banyak? Pak gimana Bapak bisa diurapi? Pak gimana Bapak bisa ketemu bupati? Pak gimana Bapak bisa ke bangsa-bangsa? Tapi itu akan revolve di apa? Kenapa kami ini jaraknya jauh sekali? Waktu kami tulis berapa bangsa yang kami datangi, saya puluhan saudara, 30 lebih, 40-an mungkin secara total saudara. Dan beberapa orang nanya, Pak gimana Bapak 40, saya 1 pun belum. Bagaimana ada orang-orang yang sampai 40 dan ini 1? Itu jaraknya jauh saudara, bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, bukan 4 kali lipat loh. 0 dan 40 itu jauh loh bedanya. Atau 1 lah, minimal 1 negara ya, Indonesia pasti. Saudara, saya coba lihat ada 1 orang yang memecahkan rekor plank. Saudara tahu plank gak? Olahraga yang tiduran terus diangkat. Saudara, plank paling lama berapa menit? Paling 2 menit ya. 2 menit itu udah 6 pack saudara ya. Saya bilang, wah saudara udah luar biasa kalau saudara 2 menit. Saudara tahu rekor dunianya berapa? 9 jam. Saudara, saya itu udah olahraga kayak apa 2 menit itu udah ngos-ngosan. Itu kayaknya udah Tuhan ini kapan lawatan gitu, nunggu 2 menit. Rekornya 9 jam. Saya dengan beliau, waduh jauh sekali saudara. Saudara tahu rekor pull up terbanyak dalam 24 jam? Saya tantang saudara pull up 10 kali saudara udah ngos-ngosan. Mungkin 1 pun beberapa saudara gak bisa. Saya dalam 1 kali paling 4 kali saudara, 1, 2, 3, 4. Saudara tahu rekornya berapa? Seingat saya tuh ribuan. Dan pertanyaannya akan muncul, bagaimana ada orang bisa plank segitu banyak, orang bisa pull up segitu banyak, bagaimana Bu Iren bisa punya respon sedemikian ajaib, Bu Ruth bisa ke bangsa-bangsa segitu banyak. Menurut saya kenapa? Karena mereka menghidupi apa yang mereka mimpikan. Untuk mereka bisa plank 9 jam, mereka gak mungkin cuma latihan 1 kali. Mereka gak mungkin cuma 1 tahun. Itu mungkin jadi pergumulannya tahun demi tahun saudara. Sama, saya dapat 1 firman Matius 4 ayat yang keempat. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti, tapi manusia hidup dari firman. Saya melihat bahwa banyak orang-orang yang di bawah, saudara hidup bukan dari menghidupi firman Tuhan. Saya tanya, wah pengetahuan mereka luar biasa. Saudara tanya orang-orang yang di bawah ya tentang sidang ilahi, tentang sumpah. Wah mereka jawab loncer. Tapi gak dari sini. Saya tanya 5 orang yang saya pemuritan. 5-5-nya. Saya tanya, kamu ngerti deklarasi? Ngerti Pak. Apa aja deklarasi yang kamu tahu? Ini. Oke, pertanyaan saya sederhana. Kamu deklarasi gak di rumah? Enggak. Nah itu dia. Saudara, ternyata kehidupan ilahi kita
Cuma selesai, begitu ibadah selesai dan saudara turun dari tangga ini. Ternyata semua keilahian dan semua pengertian kita akan Tuhan hanya revolves, hanya mengorbit waktu kita ada di ruangan ini. Saudara bangun tembok, saudara pengurapan, saudara perjamuan, saudara sidang ilahi lah, saudara deklarasi lah. Tapi ternyata begitu engkau turun, hidupmu tidak mencerminkan apa yang selama ini kita bicarakan. Saudara, mungkin kita bisa berbicara tentang jamuan, tetapi apakah jamuan itu sampai ke dalam kehidupanmu yang sehari-hari? Firman Tuhan mengatakan bagus sekali kemarin, khotbah dari Bu Iren. Itu sampai khotbah, sampai kehidupan sehari-harimu loh. Saudara nggak ada duit, saudara menjarah gini-gini gak sih di rumah? Atau gini-gini cuma di ruangan ini ternyata. Hari itu saya ngomel ke satu anak. Dan dia bilang, kok kenapa ya sejak saya full time, saya bukannya makin kaya makin miskin. Saya coba tanya ada apa yang salah. Dan dia cerita, iya kok sebenarnya satu. Sebenarnya Tuhan tuh berkatin saya. Tuhan itu gak bohong. Waktu saya ikut Kojos, saya menikah, saya tuh dapat berkat sampai 300-an juta. Sampai saya bisa persiapan semua setelah pernikahan, ada rumah, ada mobil. Tapi hari itu saya gak ngomong Kojos sudah 1 tahun. Sisa uangnya ada 160 juta. Itu saya ketipu Kojos. Saya masuk ke investasi, ternyata investasi bodong. Dan ternyata hilang 140 juta. 140 juta. Dan saya gak ngomong selama ini. Tolong doain. Oke? Habis itu kita doa. Dan saya bilang gak mungkin. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu gak mungkin miskin. Ya aku percaya tapi cuma sampai sini. Gak sampai sini. Kamu percaya gak kalau kamu melayani Tuhan? Gak usah melayani Tuhan. Kamu melayani saya, pasti ada makanan di mejamu. Kalaupun gak ada, datang ke rumah saya. Pasti ada Indomie, minimal chicken nuggetnya Elion boleh kamu ambil. Tapi kalau sampai kamu miskin karena kamu melayani raja segala raja, ada yang salah. Saya tanya, kamu menjarah gak? Enggak. Deklarasi gak? Enggak. Nah terus kamu sehari, wah aku udah capek banget sibuk. Oke, sekarang coba lihat HPmu. Saya tunjukin penggunaan HP saya setiap hari. Saya gak bohong saudara. Rata-rata dalam sehari kan saudara bisa cek. Itu 3,5 jam loh. Itu saya. Pak kacau kan. 3,5 jam saya ngeliatin layar kaca. 3,5 jam. Saya tanya, coba kamu berapa? 4 jam mungkin atau 5 jam. Saudara tahu gak berapa? 8 jam. Dan saya bilang kamu capek. Kamu bilang kamu setiap hari pelayanan. Hidup udah letih banget. Ternyata 8 jam. Kamu cuma ngeliatin HP, saya bilang. 8 jam itu kamu bangun sampai jam kantor pulang, itu 8 jam loh. Dan berarti kamu pakai 8 jam dalam hidupmu. Bukan untuk doa, bukan untuk cari Tuhan. Tapi cuma ngeliatin HP. Pantesan kamu gak diberkati Tuhan. Sekarang taruh, mulai kamu menjarah. Saudara benar-benar dia mulai menjarah. Setiap pagi jam 3 nyalain dupa. Benar-benar doa ambil berkat. Saya mau bersaksi benar-benar dalam 1 bulan. Dia dapat 16 juta saudara. Dan dia cuma bilang, iya ya kok gampang nih. Nah saya bilang, ya memang bukannya gampang. Memang gitu. Saudara saya pemuritan. Lucu ya pertanyaannya. Dan dia tanya gini, Kojos saya mau nanya. Tapi Kojos jangan marah ya. Iya gimana? Kalau para pemimpin bilang dia dapat uang. Itu beneran atau bohongan sih? Saya bilang, kamu ini orang lama ya. Pertanyaanmu lucu sekali saya bilang. Kalau ada orang, kalau pemimpin kesaksian, ya saya baru dapat berkat. Itu beneran berkat atau sebenarnya tabungan kalian sih? Cuma kalian bilang itu Tuhan. Saya bilang, entar. Kamu bangkit berdiri dulu. Kenapa? Bangkit berdiri dulu. Lihat, di ujung itu ada mobil Mercy hitam bagus banget itu. Kamu lihat, hari itu saya parkir memang kelihatan. Coba lihat. Iya kok, mobil Mercy. Kamu tahu itu gimana ceritanya? Ada sepasang suami istri, saya lagi khotbahnya di Semarang. Sepasang suami istri, maaf, kami kenal pun enggak hari itu. Saya keluarin kuncinya dan dia bilang, Pak, saya enggak kenal. Saya orang Bahtera lama. Tapi mungkin Bapak enggak kenal saya. Ibu Buin enggak kenal saya. Saya mau ngasih mobil, saya taruh di meja, jebret. Gitu ceritanya. Serius kok. Iya gitu ceritanya. Bisa ya orang ngasih? Bisa saya bilang. Memang gitu. Memang yang gaib-gaib itu ada saya bilang. Ada saya bilang. Terus kok itu kalau misalnya dibilang ada uang miliaran masuk ratusan juta atau Mahanem butuh 2 miliar. Itu gak ada triknya. Gak ada saya bilang.
Ya memang ada orang, ini loh, saya itu kan orangnya suka data. Kamu coba hitung lah. Nih murid Mahanaim sekian. Berapa? 1.500 sampai 2.000. Saya bilang, menurut data, saya tahu dari Seroy, yang bayar full tuh cuma 5%. Sisanya enggak, oke kamu hitung matematikanya. Sisanya uang sekolah Mahanaim berapa sih? Oke 500.000, oke hitung aja coba. Berapa? Oke cuma 1 M. Oke berarti pengeluaran Mahanaim nih, gaji itu sekian. Ada kita punya staff sekian, nggak usah mereka saya deh. Nih staff saya sekian, gajinya segini, nggak sampai UMR, tapi segitu. Coba hitung, kurang nggak? Iya ya kok minus ya kok. Terus sisanya dari mana? Saya bilang ini lama-lama saya lempar juga nih orang. Ya sisanya Tuhan Pak, saya bilang. Kenapa? Saudara saya ngeliat banyak orang, saudara nggak pernah hidup dari firman. Saudara saya rasa saudara hafal ayat ini ya. Ini ayat yang Yesus pakai waktu dia berhadapan dengan iblis di tengah kelaparan, kelemahan Yesus. Tapi dia berkata, aku mau hidup dari apa? Firman Tuhan. Saudara, kalau saudara tanya, Pak gimana Bapak bisa ke bangsa-bangsa? Saya baru sadar tahun ini saya ke 5. Bukan 5 negara ya, 5 kali trip saya berangkat. Hong Kong, Shanghai, Cina, Jepang, saya berangkat. Amerika, Alaska, Eropa, Arab. 5 trip. Anggaplah sekali berangkat 50 sampai 100 juta. Karena hampir semua anak-anak ikut kecuali Arab. 4-empatnya anak-anak ikut. Terus saya bilang ke orang ini, lihat nih, saya mah transparan aja. Ini pendapatan saya setiap bulan. Saya buka rekening saya. Nih, pendapatan saya sebulan segini. Gajiannya segini. Ini pengeluaran, ini taburan yang saya harus kasih setiap bulan. Sekarang sama tiket. Coba match nggak? Nggak match kok. Kan orangnya pinter. Ini emang orangnya orang Hananeel. Jadi pinter. Coba hitung. Masuk nggak? Nggak masuk kok. Terus sisanya dari mana? Pemberian Tuhan. Menjari gini-gini saya bilang. Kamu gini-gini gak di rumah? Enggak kok. Coba gini-gini nanti kamu ngerasain. Coba gini-gini buka pintu. Gini-gini coba. Dan kamu akan ngalah. Kalau jarah. Saya kan punya list ayat. Kita kan semua disuruh deklarasi. Semua ya para pemimpin. Ko Fendi nanya, Jos kamu gimana nyiapin deklarasi? Gampang kok, tinggal ke toilet. Kumpulin aja semua ayat yang di toilet. Karena semua di toilet saya kan ayat. Udah kumpulin aja semua ayat di toilet. Udah jadi satu, udah selesai. Tinggal deklarasi. Saya cuma bilang gini, apakah engkau hidup dari firman Tuhan? Yang saudara datang hari Sabtu, sederhanalah. Di situ ada tentang ibu khotbah, tentang apakah kamu pemuritan dan apakah wadahmu benar. Mungkin saya rekap 2 aja. G7 ada 5 ya poinnya, ada beberapa yang poinnya 2. Tapi anggap 2 itu aja. 1 pemuritan, oke deh. Apakah engkau mau menghidupi pemuritan? Saya tanya ke si orang ini juga kan. Saya senang ketemu orang-orang ya. Ketemu orang yang di bawah. Hari ini juga ada pemuritan lagi. Nanti sama anak buahnya Bu Puji ya, Robin gitu ya. Katanya Robin itu isi ke semua orang dan semuanya dapat gitu. Luar biasa si Robin ini. Semuanya dapat dia, dan kalau masih kurang sakti juga perlu dilempar mic ya itu orang. Gitu karena semua dapat, semua pemimpin milih dia ternyata gitu. Nah, hebat luar biasa. Saudara, apakah engkau mau pemuritan? Saya tanya, kamu pemuritan enggak? Saya coba sih kok, tapi orang-orang yang saya muridin enggak suka sama saya. Saya pikir, oke. Terus habis itu kamu berhenti? Ya berhenti kok, dia enggak mau saya muridin sebabnya. Nah, saya cuma ngeliat, ternyata banyak orang kerohanianmu, keilahianmu, imanmu cuman berhenti di ruangan ini. Itu yang membuat engkau gak pernah hidup dari firman Tuhan. Apakah saudara punya murid nih? Saya mau tanya ke anak-anak STT. Tuh lihat di belakangmu, minimal ada anak-anak SMP, ada anak-anak SD di ujung. Menurut saya mereka mau, nih ya, kamu jadi murid saya kasih uang jajan 100.000. Tapi tugas kamu dengerin saya ngoceh setiap minggu. 1 minggu 1 kali ngoceh 20.000 buat kamu. Dengerin aja saya ngoceh, dah 20.000, nah selesai. Itu kamu memulai apa? Pemuritan. Kamu bisa main musik, nih bikin les-lesan, tapi orang yang kamu lesin kamu bayar. Nah luar biasa kan? Biasa kalau ngeles kamu dibayar kan? Ini kamu yang bayar nih. Kamu saya ajarin keyboard ya. Kalau kamu mau belajar keyboard nih 20.000. Nah menurut saya mereka mau pasti. Minimal bukan belajar gratisnya. Minimal duitmu mereka terima. Nanti mereka belajar main keyboard asal-asalan. Kamu omelin. Itu pemuritan. Wadah semua. Apakah engkau menghidupi? Bahkan saya mau tanya guru-guru di tempat ini. Kamu memuridkan enggak? Saya masih ingat di awal-awal saya
pelayanan di Manaim, saya pernah jadi guru juga. Di tengah saya ngajar, saya tahu enggak lah, ada sesuatu yang lebih penting dari pelajaran yang saya ajarkan. Baik itu Bible study atau semua pelajaran lain. Yaitu apa? Saya perlu memuridkan jiwa mereka. Hari itu saya ngajar SMK, saya masih ingat. Hari ini kita nggak belajar, ambilin kojos gitar. Saya bukan pak guru hari ini, saya mau jadi gembala di tempat ini. Saya ambil gitar, yuk kita sembah Tuhan. Nangis semua di jamaah Tuhan. Apakah kita memuridkan? Dan apakah engkau menghidupi setiap firman? 2, ini pertanyaan yang menurut saya lucu juga. Kenapa kalau para pemimpin deklarasi, hadirat Tuhan datang, kalau saya deklarasi Tuhan pergi? Nah itu dia pertanyaannya. Apa yang salah? Kami udah belajar. Kojo sudah ajarin, oke nadanya gini, oke lah memang beberapa masih fales gitu ya. Tapi kenapa ada pemimpin yang hebat kalau deklarasi? Kenapa mic itu selalu sampai ke tanganmu? Kenapa mic itu selalu sampai ke Pak Samuel? Saya juga bisa deklarasi loh. Saya juga tahu firman loh. Bahkan beberapa orang bilang, tahu nggak ayat yang Kojo sampaikan di depan itu ayat yang saya temuin loh. Kojo tanya saya dulu. Tapi kenapa kalau Kojos yang ngomong beda? Saudara, saya menemukan satu ayat bagus sekali, 2 Korintus 1 ayat 23. Tetapi aku memanggil Allah dan ia mengenal aku. Saudara, banyak orang kamu manggil Tuhan dan Tuhan gak kenal kamu. Itu yang membedakan kenapa kalau Pak Samuel deklarasi sakti, kalau kamu Tuhan pergi. Nah itu dia. Saudara, kalau di tempat ini anak saya Elion atau Miel memanggil nama saya, kalau dia manggil Joshua, saya mungkin pikir 2 kali itu beneran Elion atau bukan. Tapi kalau dia manggil Pa, ada serak-seraknya kan, sembari ngomel kan, saya tahu itu pasti Elion. Papa ya, nah itu pasti Miel atau Elion. Maka bisa dipastikan saya pasti datang. Tapi maaf kalau Pak Martin manggil Pak, saya nengok pun enggak, saudara. Mungkin papahnya Pak Martin, pasti bukan saya itu. Saudara nanggap, apa yang membedakan? Saya kenal orang yang memanggil saya. Saya mengenal orang yang memanggil saya. Pak Jos, Kojos, siapapun lah gelar yang mereka panggil. Dan saya kenal orangnya. Saya pasti datang. Tapi kalau saudara tidak mengenal pribadinya, saudara mau jengking-jengking, saya suka bilang kalau anak pemuritan yang saya ajarin buat deklarasi, boleh gak sih Tuhan itu jangan diomel-omelin. Tuhan datanglah ke tempat ini, Tuhan tolong. Aduh Tuhannya disuruh-suruh, saya saja sungkan dengar kamu. Coba boleh gak kamu panggil namanya dengan pengenalan. Menurut saya itu satu pertanyaan yang jujur ya. Saya tidak merendahkan siapapun yang pemuritan dengan saya. Tapi itu pertanyaan tulus dari hati mereka. Kok pertanyaannya lucu. Kok apakah sebenarnya para pemimpin itu masih menyimpan kartu rahasia yang gak boleh diajarin ke kami sih? Ada ilmu yang gak diajarin sehingga kami itu deklarasi tetap jelek dan pemimpin doang yang bagus. Saya cuma kayak, aduh kamu tuh kok curiga gitu ya. Kita pengennya kasih. Masih ada triknya nggak? Enggak. Tapi saya bilang ini masalahnya. Secara teknik kamu bisa belajar. Tapi pengenalan kamu nggak akan belajar dalam sehari. Saya cerita saudara. Nah ini saya punya satu kesaksian. Kalau kesaksian yang lain mungkin saudara sering dengar. Saya ini mengenal Tuhan banyak saudara. Waktu ada kapak merah di leher, saya kenal dia Tuhan sebagai perisai. Kaca mobil saya dipukul berulang-ulang dan kaca mobilnya nggak pecah. Saya kenal dia Tuhan sebagai perisai. Kalau saya panggil Tuhan sebagai perisai, saya kenal. Waktu saya panggil Tuhan sebagai sahabat, saya ngerti kenapa. Hari itu saya pernah cerita, saya waktu masih ABG, anak baru gede gitu ya. Saya pernah mau bunuh diri saudara. Dan hari itu waktu saya mau tabrakin mobil ke tol, di situ saya tahu ada Tuhan sebagai sahabat duduk di kursi penumpang. Dan Tuhan cuma bilang tabrakin kalau kamu bisa. Dan saya tahu dia Tuhan sebagai sahabat. Saya tahu Tuhan sebagai Bapa. Waktu papa saya meninggal, saya panggil dia Tuhan sebagai Bapa. Tapi ada satu hal yang saya kenal dan menurut saya itu pribadi cuman saya kenal. Saudara, saya ini suka main bola. Dan saya suka main bola sama anak-anak penari. Baik itu penari yang masih aktif atau yang gak aktif, kami berkumpulnya di lapangan futsal. Dan mereka tuh lebih jago dari saya saudara.
Anak-anak ini mereka luar biasa sekali. Beberapa mereka jago-jago sekali. Tapi saudara bisa tanya mereka, yang paling sering menang itu siapa? Saya, saudara. Bukan karena saya lebih jago. Saya itu mengenal Tuhan sebagai kapten di lapangan. Saudara tahu kalau saya mau nendang bola, saya itu tanya Tuhan. Tuhan ini tendang atau oper? Dan di hati itu tendang, saya tendang. Dan benar, saudara tanya anak-anak futsal yang suka saya bantai-bantai itu. Saya mau nendang kemana, tahu-tahu gol aja. Saudara tanya mereka, saudara lihatlah saya main, saya gak jago-jago amat. Biasa. Tapi saya bisa ngelihat dia Tuhan sebagai kapten dalam hidup saya. Saudara gak bisa, ya Tuhan kapten di lapangan. Saudara main bola aja gak pernah. Tuhan gembalaku. Saudara pernah lihat domba aja enggak kok. Tuhan gunung batuku, mana gunung batu di Jakarta, gak ada. Saya memanggil Tuhan, Tuhan engkau kapten dalam hidupku. Kenapa? Saya tahu kalau si kapten bilang tendang, saya tendang pasti bolanya masuk. Saya pernah mengenal Tuhan sebagai El Tanggul. Saudara tahu El Tanggul? Tuhan tanggulku, saudara. Hari itu banjir di Bekasi. Rumah saya itu ada depannya ada tanggul 3,5 meter tingginya. Dan hari itu airnya lewat mungkin kira-kira 1 jengkal atau mungkin hampir setengah meter dari atas tanggul. Saudara bisa bayangin kalau tanggulnya jebol, rumah saya, mobil saya habis. Dan hari itu saya memanggil, saya cuma di depan tanggul, saya berkata, dia Tuhan tanggulku. Semua orang bilang, kok kita harus naikin barang-barang. Enggak, dia Tuhan tanggulku, saya bilang. Dan gak jebol kok. Tanggulnya itu baru jadi 1 bulan sebelum banjir. Dan saya berkata, Tuhan, engkau tanggul dalam hidupku. Saudara bisa gak manggil Tuhan tanggul? Enggak lah, saudara tinggal di Mahanaim kok. Yang anak asrama engkau gak pernah lihat banjir kok. Orang Mahanaim tingginya segede itu. Rumah saya tuh dari jalan. Dari banjir hari itu. Rumah saya sama banjir dari lantai 2. Saya sejajar sama sungainya. Lantai 2 saya sejajar sama sungainya. Tanya semua mbak-mbak di rumah. Sejajar. Dan saya cuma berkata, Tuhan, engkau tanggul dalam hidupku. Saya kenal siapa Tuhan yang saya panggil. Makanya kalau saudara doa, saudara deklarasi. Dan saudara coba panggil nama yang kau gak kenal. Jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan gak hadir. Engkau bisa nyanyi lagu Yahweh Rafa dari awal sampai akhir. Engkau bisa nyanyi lagu Wonderful, Glorious, Holy and Righteous, My Best Friend. Semua Yehovah Sebaot. Semua keluarkan ilmu saktimu. Kalau saudara tidak pernah kenal Tuhan yang kau panggil, deklarasimu, arbitrasemu, apalah saudara semua kalimat bahasa keren. Nanti buruk tuh bahasa lebih keren lagi biasanya. Tuhan gak akan hadir, kenapa? Kamu gak kenal dan Tuhan gak kenal kamu. Makanya di Hosea 6 ayat yang ketiga firman Tuhan mengatakan, marilah kita kenal dan apa? Dan apa? Berusaha sungguh-sungguh mengenal. Saudara, engkau kenal aja enggak, apalagi berusaha. Saudara, kata di sini tuh artinya engkau kejar kayak engkau ngejar maling. Kalau handphonemu diambil saya lari, saudara kejar kan? Ya kalau saya enggak lah. Kalau ada maling, saudara HP diambil, saudara kejar kan? Nah, saudara mengejar Tuhan seperti saudara kejar maling. Kejar sekejar-kejarnya. Dan kata mengenal itu bagus, maaf. Kata berusaha sungguh-sungguh, kata mengenal. Itu seperti engkau mengenal berdasarkan pengalamanmu dengan Tuhan. Hari ini maukah engkau seperti yang Pak Yusa katakan? Seperti Pak Yusa katakan, maukah engkau mengalami Alkitab, kata Tuhan. Apakah engkau mau mengalami Jehovah Jireh? Saat mepet, jangan minta bantuan dulu, alamin Jehovah Jireh dulu. Saudara, kami itu benar-benar melihat bahwa dia itu Tuhan yang kami kenal dan hidup. Berapa banyak pengeluaran kami, saudara? Puluhan, ratusan, miliaran loh pengeluaran. Kami baru selesai acara dengan Manusia Silver, sama dengan anak-anak jalanan, sama ibu-ibu rumah singgah, sama semua dari Bantar Gebang, Bapak Ibu. Saya kemarin ada anak rock yang muda-muda, ada jemaat raja, ada para pemimpin dari IT, dari GBGF, kami gabungan semua, dari Rosemary, kami gabungan. Nah, saya cuma bilang gini, anak-anak semua, saya tulis di grup, saya ngomongin mereka semua. Kamu harus kenal Tuhan hari ini. Coba bisa bayangkan ya, saya itu rada penasaran.
Saya coba pelajarin dan memang menurut dunia ada chord kunci musik yang bisa membuat pertobatan. Coba Yesus Yesus, Yeho tolong. Katanya chord Yesus Yesus salah satunya itu memang pasti bikin orang nangis karena pertobatan. Nah saya tuh bilang ke anak-anak, kamu ya kalau memang benar kunci Yesus Yesus yang bikin orang nangis dan bukan Tuhan. Nanti di acara Manusia Silver, saya nggak pakai Yesus Yesus, bukan nantangin Tuhan. Saya mau membuktikan memang bukan chordnya yang bikin Tuhan hadir, tapi memang Dia yang mau hadir. Kemarin kami pakai lagu Dunia, izinkan aku, come on. Saya pakai lagu Dunia, saudara. Tema judulnya apalah gitu, izinkan aku memelukmu kali ini saja, temanya gitu. Saya ganti dikit, izinkan aku memelukmu sampai selamanya. Saya ganti dikit. Ini lagu sekuler. Saudara tahu lagunya siapa? Bukan Pak Leo, Pasha Ungu. Saya bilang pas, raja-raja. Saya bilang memang Pasha Ungu, gak apa-apa, Pasha raja-raja saya bilang. Dan saudara pakai lagu ini. Kami buat drama, udah ganti lagu lain aja. Ruang Maha Kudus ini. Kami buat drama, saya gak tahu lah koordinasinya gimana. Udah mau klimaks, lagunya mati. Lagunya mati, pemain dramanya anak-anak baru, anak BMN kan kami kan tugasnya kan pemuritan. Jadi ya udah kami paksain. Lagunya mati, mereka mati gaya. BMN-nya bingung, pemain keyboardnya bingung. Kami latihan sama pemain keyboard sama media. Hari H medianya pegang transport, yang main keyboard kelupaan. Salahlah semua chord. Lagunya mati. Saudara bisa bayangin udah mau klimaks tentang Yesus menggantikan diri dari pencuri. Harusnya pencuri digebukin, ini Yesus. Gak ada lagunya, hening. Biarin aku aja. Krik-krik. Semua jemaat ngeliatin. Pemain drama ngeliatin. Saya ngeliatin kayak oke. Saya masuk, Christian bingung kok. Masuk kok, dia udah salib sebabnya. Kok sekarang kok. Awkward moment. Pemain keyboardnya bingung. Saya bingung, WL bingung, media bingung, jemaat lebih bingung lagi. Surga bingung. Loh. Harusnya saudara di tengah lagu, di tengah semua. Saya mau masuk dengan saya berkata, kejadian ini pernah terjadi. Namanya Yesus mengganti dosa kita. Saya udah mau gas. Tapi begitu gak ada musik, gak ada media, pemain dramanya lihat-lihatan. Pencuri sama pelaku, pencuri sama yang ngejernya, semua lihat-lihatan. Loh ini kamu gimana sih? Harusnya pencurinya berhasil kabur, lagunya mati. Awkward, se-awkward-awkwardnya. Saya masuk, saya bilang, Chris, gua kan gak nyiapin khotbah, kita kan janjiannya mau jurus setelah drama. Saya gak nyiapin firman. Saya nggak tahu saya kesaksian apa. Mungkin yang hari itu datang, saya nggak tahu saya ngomong apa hari itu. Udahlah, saya udah bingung mau ngapain. Yuk, izinkanlah aja. Izinkan aku memelukmu kali ini saja. Mereka tahu yang lebih konyol lagi. Katanya mereka anak jalanan. Mereka nggak tahu juga lagunya. Saya pikir ini tahu gitu, saya pakai Yesus beneran. Nah saya cuma bilang, oke. Balik ke ceritanya. Tetap izinkanlah. Pemusiknya salah chord karena kan nggak pernah latihan. WL-nya salah nada. WL-nya 3 saudara kemarin, dari rock, dari Rosemary, sama dari GBGF. Tiga-tiganya karena lagu dunia kan. Jadi saling nggak tahu, tiga-tiganya akhirnya nadanya beda semua. Fales lah amburadul. Kacau semua, pemain keyboardnya beda chord. Ini mau lagu asli atau lagu yang diubah kojos? Diubah kojos hari Sabtu atau diubah kemarin? Kacau lah mereka semua. Tapi saya cuma bilang, tetap nyanyikan aja. Izinkan aku. Izinkan Tuhan memeluk. Saudara-saudara bisa nanti lihat klipnya. Ibu Keisha cerita. Jos, kamu tahu gak? Ada ibu-ibu bawa anak. Dia duduk paling belakang. Dia terobos semua orang. Udah kayak ibu-ibu pendarahan hari itu, saudara. Bawa anak, dia terobos. Dia lari ke paling depan. Dan dia nangis. Panggil Bapak, Bapak, Bapak. Dan semua orang, hari itu badan saya silver semua. Saya bilang, saya jadi manusia silver ya. Saya jadi manusia silver, saudara. Hari itu saya pelukin mereka satu-satu. Mereka nangis di jamaah Tuhan. Dan saya cuma bilang gini, Tuhan, ini loh kapten di lapangan tuh gini. Bola mau ditendang kemana juga ujungnya gol.
Saya juga gak ngerti saya khotbah apa, lagunya begitu, dramanya begono, saya bilang. Tapi saya bilang, kamu harus kenal Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah mau peluk mereka, kamu gak bisa tahan kok. Kita mau tahan pakai drama jelek, kita mau tahan pakai lagu dunia, kita mau tahan pakai mereka bentuknya kayak apapun. Mereka preman, mereka gak usah takut. Tuhan yang mau, Tuhan yang melakukan. Mereka nangis di jamah Tuhan semua. Saya cuma bilang, saya nggak main jiwa-jiwaan pakai lagu izinkanku. Saya cuma bilang ini, Tuhanmu itu nggak jauh. Dia Bapak Christian sama Bu Esther memang lebih kacau lagi mereka. Bilang angkat lilin sama-sama. Kita ini kue ulang tahun buat Raja yang lahir hari ini. Dia Raja, dia Tuhan. Dan kita semua kue ulang tahunnya. Mari kita beri hidup kita untuk Tuhan yang lahir bulan ini. Yesus namanya. Bu Esther lebih ngeri lagi. Ada gelang. Kamu kalau masuk ke konser harus pakai gelang. Ini gelang menandakan mulai hari ini kamu sudah berikan hidupmu kepada Tuhan. Dan kamu masuk ke kerajaan kekal. Konser yang tidak pernah habis. Semua bertobat di jamaah Tuhan. Dan saya cuma bilang ini, saudara, ada Tuhan yang saya kenal. Ibarat hari itu Daud keceklik gitu ya. Dan Goliatnya di mana, dia lempar ke sana. Kalau Tuhan yang mau, batunya, saudara pernah nonton film gak sih? Taunya batunya mantul, kena helmnya Saul, kena apa? Kena kemah, kena apa? Tahu-tahu nyampe aja di jidatnya Goliat, betul? Itu Tuhan yang saya kenal. Dan apakah engkau mengenal Tuhan yang sama? Dan hari itu saya cuma berkata, kalau kamu ini gak kenal Tuhan. Dan kamu masih berpikir bahwa Tuhan itu yang natural. Bahwa mereka nangis itu karena jiwa. Kemarin tim mempelai juga bikin di kebutuhan khusus ya, atau ODGJ. Kesaksian dan nangis. Saya cuma bilang, coba orang gila nangis itu gimana ceritanya, maaf ya. Namanya juga ODGJ, mereka mau diapain juga ya gak bisa, namanya juga ODGJ. Tapi kalau Tuhan yang mau, dijamah Tuhan kok. Jadi bukan khotbahnya yang bagus, bukan Joshua-nya enggak, tim mempelai saya gak datang. Lagunya juga saya gak tahu pakai lagu apa. Yang pasti saya pakai lagu izinkan, lagunya Pasha Ungu, terima kasih Pasha Ungu yang udah buat lagunya. Tapi mereka semua dijamah Tuhan, bukan jiwa-jiwaan. Bukan nangis-nangisan sedih. Ya coba bayangkan mama kamu, kalau mama kamu udah gak ada. Enggak. Coba kalau papa kamu mukul sakit. Enggak. Saya cuma Tuhan dekat dengan kita. Dia bukan Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang mau memelukmu. Mari TK saya izinkanku. Dan semua mereka dilawat Tuhan. Hari ini saya mau katakan, kenali Tuhan. Jangan mulai dari kalau deklarasi itu gini. Kalau doa itu gini. Mulai dari engkau kenal Tuhan. Dan engkau berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan yang ketiga, poin yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Gimana caranya selalu bisa balance antara sekuler dan yang rohani? Menurut saya ini pertanyaan yang saudara akan sering temukan. Gimana antara yang sekuler dan yang rohani ini bisa seimbang? Saya bisa jawab pertanyaan, iya kamu harus punya hikmat. Kalau kamu blablabla. Tapi saya menemukan bahwa sebab memang perkara yang ilahi sama perkara yang jasmani memang gak pernah kepisah. Kalau saudara ngajar sebagai guru dengan cara dunia, tapi saudara isi cawan dengan cara Tuhan, menurut saya ada yang salah dengan hidup. Karena pada akhirnya yang dunia harus tunduk sama kerajaan Allah. Ada satu khotbah dari hamba Tuhan luar, saya lupa namanya. Dia selalu khotbah tentang ada dua, ada heaven, ada kingdom of God. Tugas kita di bumi adalah sebagai ambasador yang membawa kerajaan Tuhan di bumi. Tugas saudara itu bukan cita-cita pulang ke surga loh. Coba saudara cek di Alkitab. Sebenarnya bukan itu tugas kita di bumi. Tugas kita apa? Mendatangkan surga di bumi. Mendatangkan surga. Jadi gak pernah pisah. Kalau saudara kerja pakai gini-gini itu loh ya. Saudara kalau saya ngomong gini-gini saudara paham lah ya. Maksudnya apa? Pakai yang ilahi. Jarah berkat. Jarah berkat. Saudara buat apa? Buat sekolah, atau saya punya restoran, saya punya pelayanan. Suatu kali pernah saya punya kandang ayam juga. Hari itu kandang ayam lagi turun. Saya pergi sekitar 4 jam saudara. Buat apa? Patok. Memang buat bisa masuk ke kandangnya itu rada jauh. Dan saya patok di depannya. Saya berkata, Tuhan dalam namanya gak ada sakit penyakit, gak ada apa. Bulan depannya penyakitnya hilang kok.
gini-gini itu sakti, gini-gini itu sakti loh saudara. Tapi saudara hidupin gak? Atau saudara cuman pakai di sini? Contoh, saudara pernah kepikir gak? Saudara kan stiker itu sering dibagi, betul ya? Tapi saudara pernah gak bikin stikermu sendiri, rema yang kau dapat dari Tuhan dan kau tempel sendiri? Kemarin sebelum saya pulang, lucu, ada anak saya gak tahu dari mana, dia ngelilingin mobil saya. Dalam nama Yesus aku terima mobil ini, aku terima mobil ini, aku jarah anak kecil, anak gak tahu 3 SD gitu. Aku terima, aku ambil, aku terima. Saya tuh pengen buka kaca dan saya pengen bilang ini, sebelum kamu mau terima mobil ini, mulai belajar nyetir dulu. Mulai kerja supaya kamu bisa isi bensin dulu, saya bilang. Jangan mulai dari muter-muter. Nah saudara, banyak orang itu selalu memisahkan. Oh kalau punya mobil tuh ilahi, punya SIM itu ya nanti lah, gak usah. Gak bisa loh. Gak bisa loh. Karena yang sekuler dan spiritual itu gak pernah kepisah. Itu semua jalan bersamaan. Kuasa yang spiritual, kuasa yang ilahi, kuasa yang dari Tuhan, itu gak pernah kepisah. Selalu sama. Saudara belajar. Saudara dengar gak sih kesaksian Buin? Kuliah itu karena anugerah. Dengar gak? Anak STT dengar gak? Tapi kalau kamu kuliah pakai Tuhan gak? Lebih enak nyontek Pak daripada tanya Tuhan. Saudara pernah dengar kan kesaksian dari 0 ada ekornya jadi 6? Pernah kan? Tapi dilakuin gak Tuhan? Aku ini gak bisa minta. Bukan gak belajar kan ya? Buin tetap belajar ya Bu hari itu ya Bu ya? Tapi sisanya doa dan minta anugerah. Dari 0 jadi 6. Saya di kuliah juga sama saudara. Saya itu dapat dosen paling killer waktu saya skripsi. Paling kejam lah. Paling jahat. Udahlah itu kalau dapat dosen itu nilaimu masih C deh. Dan saya cuma ya ampun Tuhan. Saya ini sibuk pelayanan. Tapi dapatnya dosen killer. Saudara tahu saya nggak tahu gimana ceritanya. Singkat cerita yang satu hal suatu kali. Saya itu mau pergi pelayanan. Minggu depan saya akan bolos dari kelasnya si bapak galak ini. Jadi saya harus dapat tanda tangan si bapak itu hari itu juga. Saudara bisa bayangkan, saya itu kasih kertas, dia bilang saya nggak approve karena ini salah. Saya lari, kampus saya hari itu lantai 4, nunggu lift lama. Saya turun ke lantai 1, ngeprint, saya naik lagi. Kan 2 jam SKS-nya. Pak ini nama saya kurang H, saya turun lagi. Saya naik lagi, gelar saya salah. Saya turun tuh 4-5 kali. Sampai akhirnya si dosen killer ini ngelihat saya keringetan gobios. Dia gini, udah deh saya tanda tangan di kertas kosong, kamu benerin sendiri ya. Dan sejak hari itu dosen ini sayang banget sama saya. Saudara tahu saya skripsi, saya S1, S2, S3-nya 2 kali. S3. 4 kali saya sidang, 4-4-nya nilai saya berapa? A. Semua sidang. Saya S2, saya sidang, di tengah jalan, tiba-tiba dosennya dipanggil harus rapat. Udah deh kamu presentasinya bagus kok, baru setengah jalan. Udah A, udah nanti kamu minta tanda tangan, kamu dapat nilai A. Saya harus rapat. Sama yang S3 zaman COVID, sama lah kira-kira seperti itu juga ceritanya. Saya dapat nilai A juga. Kenapa? Karena semua yang sekuler dan yang spiritual gak pernah kepisah. Saya doa loh sebelum sidang. Saya bawa di hadapan Tuhan. Itu yang lebih konyol lagi, saudara tahu gak? Waktu saya S1, skripsi saya ngeprintnya kebalik. Kena ke dosen killer. Jadi saya harus ngeprint 4. Percayalah BINUS tuh lebih sadis dari di sini. Di sini mah gampang, saudara, logo aja beda semua kan. Di BINUS logo salah, buku skripsi tebel ini ulang. Harus ngeprint ulang full semuanya. Dan saudara bisa bayangkan, hari itu boro-boro logonya salah. Saya ngeprintnya kertasnya kebalik. Jadi kalau saudara buka halaman pertama, itu kertasnya kebalik semua, cuma covernya sama. Saya cuma bilang, ya ampun Tuhan. Singkat cerita, saya masuk ke deadline, saya nunggu antri. Kalau BINUS tuh antri dari pagi sampai malam, karena semua dicek satu-satu. Saya tinggal 1 jam lagi tutup. Kalau itu di reject, saya gak bisa sidang. Saya cuma bilang, Tuhan ini buku saya kebalik Tuhan. Pasti ketahuan. Apa tuh case namanya, ada tuh nama bidangnya. Yang tugasnya ngecekin. Udah ini saya pasti gak masuk. Saya cuma bilang, Tuhan tolong. Supaya itu gurunya gak lihat. Orang-orang ini gak lihat, TU-nya itu gak lihat. Dia buka, ada 4 buku. Halaman pertama aman, buku kedua cuman halaman terakhir, buku ketiga tengahnya
Dia lihat aman padahal kebalik. Tapi kan dia bukanya kan langsung tengah kan. Aman. Sampai buku keempat aman. Saya di approve saudara. Itu apa? Tuhan kok. Jadi kalau saudara pikir yang rohani dan yang jasmani kepisah. Enggak. Mereka jalan sama. Saya tuh pakai tongkat kalau hari itu ke Binus tuh naik motor saya. Saya doa Tuhan gak hujan ya doa. So, kalau di Binus satu lagi dapat parkir. Saudara yang suka dapat parkir tanah merah tuh doa. Tuhan ada parkir. Anak saya suka ke Pakuwon. Pakuwon tuh kan saya bilang kayak ITC gitu ya. Penuh banget. Tuhan saya butuh parkir Tuhan. Saya tuh udah gak suka ke mall. Saya anak rumahan. Anak sama istri saya sukanya ke mall. Kalau ke mall tolonglah dengar doa saya Tuhan. Ada parkir aja saya udah gak males, muka saya gak kayak pepaya Tuhan. Ada parkir kok. Baru masuk pas ada orang mau ke. Itu apa? Spiritual kan. Dan terakhir saya mau ajak buat setiap saudara belajar. Ada satu doa. Berhubung kita masuk ke bulan Desember. Lukas 1 ayat 38. Ini doa Maria pada waktu malaikat itu datang. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, bisakah engkau membiarkan Tuhan yang memimpin hidupmu, saudara? Saya ketemu dengan banyak pemuritan, 3-5, ada yang khusus makan, ada yang enggak. Karena banyak sekali, tapi saya pengen ketemuin. Jadi ya udah ada yang ketemu singkat. Tapi saya cuma bilang ini, kamu bisa belajar dari semua yang di luar tentang saya. Kamu bisa ikutin gaya saya lah, potongan rambut, cara pakai baju, gaya-gayanya kamu bisa miripin lah. Tapi bisakah kamu punya respon yang sampai masuk ke batinmu ini? Dan menurut saya para pemimpin yang tadi saya ceritakan, ada Pak Samuel, Bu Iren, Bu Puji, pastinya Bu Iin, Bu Ruth, dan semua para pemimpin-pemimpin yang lain. Pasti ada doa ini yang pernah mereka naikkan. Kami gak pernah mimpi kok. Saya gak pernah mimpi. Saudara tahu mimpi saya kan? Jadi karyawan. Gaji 7-8 juta, tinggal di pinggir desa. Pelihara kelinci, punya anak perempuan. Udah. Sungguh. Sekarang di pinggir kota sih. Tapi pinggir kota Jakarta masih kota Bekasi ternyata. Saya pernah pelihara kelinci loh. Anak saya perempuan 1, Tuhan tambahin laki 1. Gaji saya puji Tuhan gak 7, 700, 7 miliar. Nah kan puji Tuhan. Nah saya berdoa buat setiap saudara semua. Naikkan doa yang sama. Biarkan Tuhan intervensi dalam kehidupan. Biarkan Tuhan intervensi perjodohanmu. Biarkan Tuhan intervensi pekerjaanmu. Biarkan Tuhan intervensi perkuliahanmu. Biarkan Tuhan intervensi anak-anakmu. Biarkan Tuhan intervensi caramu mendidik. Biarkan Tuhan intervensi caramu mempersembahkan. Biarkan Tuhan intervensi ibadahmu. Biarkan Tuhan intervensi dari semua latihan. Engkau tetap persembahkan yang terbaik. Apakah engkau mau membiarkan Tuhan yang memimpin? Atau kamu yang memimpin? Siapa yang di nahkoda kapal hari ini? Siapa yang ada di steering wheel? Buku yang saya baca, dia berkata Tuhan itu cuma 2. Dia yang di setir atau dia ban serep. No in between katanya. Dia yang nyetir atau dia di ban serep. Selesai. Dia cuma kau butuhkan kalau banmu pecah. Dia gak bisa jadi yang lain. Cuma 2. Hari ini apakah engkau mengizinkan Tuhan yang nyetir hidupmu? Atau dia cuma jadi ban serep? Oh iya, kalau aku mentok, kalau banku udah gak ada, baru aku tanya Tuhan. Saudara, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Buat saya tahun ini adalah satu tahun yang ajaib. Saya bilang ke tim raja-raja, itulah kenapa kita harus naikkan grand gratitude atau gratitude saya bilang. Kita harus naikkan ucapan syukur yang luar biasa. Saudara, tahun ini kita ngelewatin red. Kita ngelewatin extravagant love. Kita 1 kapal. Setelah 1 kapal kita ngelewatin ada Jogja 3 kali. Semua orkestra menurut saya hampir sebulan sekali. Betul? Setiap sebulan sekali ada doa 8 jam sekarang semalaman. Kita bawa mesbah kita di hadapan Tuhan. Belum kita ke bangsa-bangsa. Saya sendiri ke 5 negara. 5 trip. Tim saya ada yang ke Afrika. Rock Junior. Yes. Itu pergi ke Malaysia. Dan beberapa tim dibayarin pergi ke bangsa-bangsa. Saya gak tahu ada berapa banyak. Mungkin total 9-11 kali kami ke bangsa-bangsa. Obaja di Filipina. Nah, saya cuma berkata Tuhan, seringkali saya itu mencoba untuk nyetir mobil saya sendiri. Saya pikir dengan tidak adanya si A, si B, si C,
tahun ini tuh restoran saya direnovasi 2. Jadi harusnya penghasilan saya turun banyak, saudara. 3 renovasi. Jadi separohnya itu renovasi. Harusnya penghasilan saya turun drastis. Tapi saya bisa lihat tahun ini ternyata duit saya nggak habis-habis juga kok. Kalau kata Pak Fendi, habis-habisan tapi nggak pernah habis. Tahun ini saya cairin saham buat bayar pelayanan. Di akhir tahun Tuhan refill, saudara. Tuhan refill. Saya coba tabur emas, Tuhan balikin 4 kali lipat. Saya coba tabur uang, Tuhan balikin 10 kali lipat. Sampai sekarang rumah kita udah kayak showroom. Belum kalau ada tamu masuk. Belum kadang kalau ada bibi-bibi yang punya mobil juga. Belum kalau ada supirnya Bu Kesia itu direktur. Nah loh, antri lah itu mobil. Puji Tuhan rumah saya kan ujung. Jadi dari ujung sampai ujung mobil semua. Ditutup dengan S-Class 1. Udah kayak showroom. Sampai Bu Kesia itu kalau pijet di Kemang, jadiin gosip buat orang-orang Kemang. Bu, suaminya kaya banget bu. Ngomongnya Bun, suaminya kaya banget bun. Kerja apa bun? Cuman pendeta. Pendeta kaya banget bun, Cin. Yes. Kami ini jadi omongan orang-orang komplek. Ibu RT, adek kerja apa sih? Pergi dari pagi pulang malam, kan doa pagi kan? Jadi pergi pagi pulang malam. Ya bu, saya, alhamdulillah dek. Alhamdulillah. Yes. Saya cuma bilang gini, Tuhan harusnya tahun ini tuh saya paling miskin lah Tuhan. Udah ke bangsa-bangsa 5 kali. Ekstravagan lah, acara banyak, bayarin orang ke bangsa-bangsa. Orang-orang yang saya mintain bantuan pergi ke luar kota. Harusnya saya ini paling ribet. Ibarat mobil itu roda saya nggak ada. Saya baru tahu saudara. Ternyata memang mobil itu udah terlalu kecil buat saya. Ada tangan Tuhan yang jadi sayap yang bawa saya terbang saudara. Ternyata pesawat gak butuh 4 roda. Setelah terbang rodanya memang harus ditutup. Oh gitu ya Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu Tuhan. Oh ternyata gitu ya Tuhan. Selama ini kalau saya masih bergantung kepada penghasilan saya masih bergantung kepada roda restoran. Saya masih bergantung kepada roda orang-orang yang saya percaya. Ya saya tetap jadi mobil. Mobil paling kencang berapa sih? 200 juga udah kencang sekali di tol. Oh, Tuhan mau saya jadi pesawat. Tuhan jadi sayapnya. Tuhan yang nerbangin. Saya masuk dalam Tuhan. Saudara, waktu engkau nanti ketemu para pemimpin, semua sudah dapat jadwal. Yang belum dapat jadwal gak usah isi link. Datengin mohon-mohon pakai muka melas. Isi linknya udah ditutup. Bu Nika kemarin udah bilang, udah tutup tanggal sekian. Sudah ditutup. Bahkan udah ditutup saudara. Tapi kalau saudara, Pak, kok saya belum dihubungin sama pemimpinnya, datangin, kasih muka paling melasmu, saudara. Pak, maaf lah Pak. Nah itu dia keluarin. Keluarkan amplopmu, saudara Pak, tolong Pak. Ajak saya yang traktir deh Pak, karena saya mau bertobat. Ini pertobatan saya, amplop. Tolong Pak. Menurut saya para pemimpin gak bisa disogok, tapi ngelihat hatimu mereka mau kok, saudara. Pak, tapi kan para pemimpin cuma bisa 5 kali. Udah, paksa aja. Barang mereka banyak. Bisa diwarisin. Tapi waktu nanti saudara ketemu, jangan warisi yang di luar. Warisi yang di dalam. Warisi doa mereka. Warisi tangisan mereka. Warisi visi dan bukan ambisi. Warisi hubungan mereka dengan Tuhan. Mari tutup Alkitabmu, tutup buku catatan kalau nyatet, kalau enggak apa-apa. Padahal sama raja-raja udah dikasih buku, tapi saya enggak lihat ada yang pakai juga. Itu mahal by the way. Gak apa-apa, raja-raja tetap mengasihi saudara semua. Makanya yang dapat S-Class kami gak apa-apa. Pejamkan matamu sebentar. Dan izinkan aku, enggak bercanda. Yuk mari pejamkan matamu sebentar. Tuhan, kami ini sangat ingin Bapa, untuk ada orang-orang yang bisa mewarisi, menjadi lebih besar dari kami. Tolong jadikan hati kami ini landasan Tuhan. Tolong jadikan hati kami ini wadah yang bersih, yang tahir. Juga seringkali saya ketemu dengan banyak orang. Mereka tuh cawannya udah penuh dengan dirinya sendiri. Dan mereka cuma butuh afirmasi aja. Pak, yang saya lakuin udah bener belum sih Pak? Waktu nanti saudara ketemu, atau minimal waktu saudara dengar firman,
Belajar kosongin dulu. Kosongin dulu. Dan biar yang dari Tuhan bisa masuk dalam hidupmu. Bapa, hamba ingin berdoa buat setiap pasukan terdahsyatmu di tempat ini.